Shalom saudara-saudara sekalian. Renungan hari ini berjudul Menderita sebagai anak-anak Allah. Di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Saudara-saudara, orang percaya harus mengerti dan menerima bahwa hidup ini adalah sebuah proses belajar, yaitu belajar dalam sekolah kehidupan. Dalam zaman anugerah ini, Allah hendak mencari orang-orang yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah, dan itu memerlukan sebuah proses yang tidak mudah dan instan. Jikalau seorang petani untuk menanam padi dan menuainya, hasilnya memerlukan proses waktu, bisa sekitar 4-5 bulan, maka dalam sekolah kehidupan, manusia bisa memerlukan proses dalam seluruh kehidupannya. Dalam Ibrani 12 ayat 8, ada ayat yang mengatakan bahwa ada anak-anak gampang. Mari kita lihat dalam terjemahan lain, yaitu terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 8. Kalau kalian tidak turut dihukum seperti semua anaknya yang lain, ini berarti kalian bukan anak sah, melainkan anak yang tidak sah. Jadi, anak-anak gampang adalah anak-anak yang tidak sah. Dalam Alkitab tertulis status anak ada dua, yaitu anak-anak sah dan anak-anak yang tidak sah. Anak-anak sah adalah anak yang berhak menerima warisan, sedangkan anak-anak tidak sah tidak menerima warisan. Sekarang kita sebagai anak-anak Allah yang sah atau bukan. Untuk bisa melihatnya, ada ciri-ciri anak-anak yang sah, yaitu pertama, setiap anak Tuhan akan mengalami didikan Tuhan. Didikan itu tampil dalam bentuk hajaran dan sesah. Sesah artinya dipukul melalui cambuk atau rotan. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tidak ada seorang pun anak-anak Allah bebas dari disiplin oleh Allah. Kedua, setiap hajaran menyatakan kita anak yang sah. Justru anak yang tidak dihajar bukanlah anak yang sah atau anak-anak gampang. Misalnya, saat nakal-nakalnya anak tetangga, saya tidak mungkin menghajarnya. Ia bukan anak saya, namun saya tidak akan membiarkan anak saya nakal tanpa mendisiplinkannya. Jadi kalau kita meminta hidup bebas dari ganjaran Allah, kita justru menyangkal status kita sebagai anak Allah. Ketiga, hajaran menyatakan kita dikasihi Allah. Karena Allah mengasihi kita, maka Ia menghajar kita untuk membentuk dan mengubah hidup kita agar menjadi serupa dengannya. Jikalau Tuhan membiarkan kita sebebas-bebasnya, maka kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, jadi jikalau sekarang saudara mengalami pergumulan dan permasalahan dalam hidup ini, sabarlah bahwa kita sedang dididik oleh Bapa. Dia peduli dan mengasihi kita, dan percayalah, ketika kita bisa melewati didikan Bapa kita, maka kita akan menjadi pribadi yang serupa Bapa kita, sehingga kita berhak menjadi anak-anak Bapa yang sah dan mewarisi kerajaan Allah. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap setia dalam panggilan kudus-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.